Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Jadi hari ini kita akan belajar tentang teks biografi. Bisa kalian lihat di buku paket kalian ada di bab 7 tentang teks biografi. Jangan lupa siapkan alat tulis, pulpen, dan bukunya untuk kalian tulis nanti, karena di akhir video akan ada soal yang harus kalian jawab. Nah, yang akan Bapak terangkan yaitu tentang pengertian teks biografi, lalu macam-macam teks biografi, lalu jenis-jenis teks biografi, lalu struktur teks biografi, dan yang terakhir yaitu contoh dari teks biografi. Oke, selanjutnya yaitu tentang pengertian teks biografi. Biografi adalah cerita atau informasi tentang kehidupan seseorang. Biografi lebih kompleks dari sekadar daftar tanggal lahir atau tanggal mati dan data tentang pekerjaan seseorang. Biografi itu juga menceritakan tentang perasaan yang terlibat dalam mengalami peristiwa-peristiwa tersebut. Jadi teks biografi adalah teks mengenai kisah atau cerita suatu tokoh dalam mengaruhi kehidupannya, entah itu berupa kelebihan ataupun kekurangan yang ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut bisa menjadi teladan untuk orang banyak. Nah, inilah gunanya teks biografi ditulis ya, yaitu untuk teladan atau inspirasi bagi orang banyak. Baik, selanjutnya yaitu tentang macam-macam teks biografi. Macam-macam teks biografi ini terbagi dua. Yang pertama yaitu biografi menurut sisi penulisnya, dan yang kedua yaitu biografi menurut isinya. Nah, yang pertama biografi menurut sisi penulisnya itu dibagi menjadi dua lagi, yaitu autobiografi dan biografi. Autobiografi adalah biografi yang ditulis oleh orang atau orang yang bersangkutan, atau bisa kita pahami dengan bahasa sendiri yaitu ditulis oleh dirinya sendiri. Sedangkan biografi itu biografi atau tulisan yang ditulis oleh orang lain dengan izin dari tokoh yang akan diceritakan. Nah, yang kedua yaitu ada biografi menurut isinya. Biografi menurut isinya juga dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu biografi perjalanan hidup, yaitu mendiskusikan atau menjelaskan tentang perjalanan hidup karakter yang dibuat lengkap ataupun singkat. Yang kedua yaitu biografi perjalanan karir. Biografi ini mendiskusikan atau menjelaskan tentang perjalanan karir karakter dari awal hingga mencapai kesuksesan. Nah, untuk biografi perjalanan hidup ini misalnya perjalanan hidup Insinyur Soekarno dari sejak dia lahir sampai meninggal dunia. Kalau biografi perjalanan karir ini misalnya biografi perjalanan karir dari B.J. Habibie. B.J. Habibie dengan kecerdasannya sehingga dia bisa menciptakan sebuah pesawat. Nah, itu tadi contohnya untuk biografi. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis dari biografi. Jenis-jenis ini juga terbagi menjadi dua, sama halnya dengan macam-macam biografi. Jadi, yang pertama yaitu biografi dan yang kedua yaitu autobiografi. Biografi sendiri adalah teks yang ditulis oleh orang lain. Tadi sudah dijelaskan dengan izin dari tokoh yang bersangkutan. Sedangkan autobiografi yaitu suatu riwayat yang ditulis oleh tokoh tersebut sendiri. Baik, langsung selanjutnya yaitu struktur teks biografi. Yang pertama yaitu ada orientasi, yang kedua ada peristiwa dan masalah, yang ketiga ada reorientasi. Orientasi ini bisa dikatakan bagian awal ya. Bagian awal di mana penjelasan karakter atau deskripsi awal dari karakter tersebut dari isi dari biografi tersebut biasanya berada di bagian awal. Nah, untuk peristiwa dan masalahnya yaitu bagian yang berisi peristiwa dan masalah yang pernah dialami tokoh tersebut, termasuk masalah yang dialami tokoh tersebut dalam menggapai cita-cita mereka. Hal-hal menarik yang menakjubkan, mengesankan, dan menyentuh yang pernah dialami tokoh tersebut. Nah, di situ
dituangkan ke dalam teks biografi tersebut. Dan yang terakhir yaitu reorientasi, yaitu bagian penutup. Bagian penutup ini biasanya berisi pandangan penulis tentang karakter tokoh yang diriwayatkan dalam teks tersebut atau teks biografi tersebut. Baik, di sini ada contoh teks biografi. Di sini Bapak mengambil contohnya itu biografi dari Insinyur Soekarno, yaitu masa kecil dari Insinyur Soekarno. Biografi Insinyur Soekarno. Presiden Indonesia pertama mempunyai nama di waktu kecil Kusno dan dilahirkan dengan nama Koisno Sosro Diharjo. Rakyat Indonesia memberi nama panggilan yang sangat akrab bagi kami, yaitu Bung Karno. Dikatakan bahwa di Indonesia hanya 3 orang yang memiliki panggilan selain Bung Karno, Bung Hatta, dan Bung Tomo. Soekarno sendiri lahir pada tanggal 6 Juni 1901 di kota Surabaya, Jawa Timur. Beberapa literatur mengatakan Soekarno lahir di Blitar dan meninggal dunia pada 21 Juni 1970 di Jakarta, tetapi dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Di masa pemerintahan Soeharto, Soekarno diberikan gelar pahlawan proklamator. Kemudian pada masa SBY diberikan gelar pahlawan nasional padanya di tahun 2012, tepat pada Hari Pahlawan Nasional. Soekarno tercatat dalam sejarah bangsa ini menjabat sebagai Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu dari tahun 1945 hingga 1966. Soekarno memiliki 3 orang istri, serta dikaruniai 8 orang putra dan putri. Istri pertama dari Soekarno yaitu Ibu Fatmawati. Dari beliau, Soekarno memiliki 5 orang anak, yaitu Guntur Soekarno Putra, Megawati Soekarno Putri, Rahmawati Soekarno Putri, Sukmawati Soekarno Putri, dan yang terakhir Guruh Soekarno Putra. Dan sedangkan dari istri yang keduanya yang bernama Ibu Hartini, dari dia Soekarno diberkati dengan 2 putra, yaitu Taufan dan Wahyu. Kemudian dari istri ketiga Soekarno, yaitu Ibu Ratnasari Dewi, istri ketiga ini keturunan Jepang. Dari dia Soekarno diberi seorang anak bernama Kartika. Baik, selanjutnya yaitu ada tugas untuk anak-anak. Jawablah pertanyaan-pertanyaan yang telah Bapak buat tentang teks biografi. Oke, bisa ditulis ya di buku tulis masing-masing. Yang pertama, jelaskan pengertian teks biografi. Yang kedua, sebutkan ciri-ciri teks biografi. Yang ketiga, siapa saja yang dapat diceritakan dalam teks biografi. Yang keempat, jelaskan tentang jenis-jenis biografi. Dan yang kelima, yaitu sebutkan manfaat yang diambil dari teks biografi. Baiklah, mungkin cukup sekian. Untuk jawabannya bisa segera diisi ya, karena batas maksimal pengisian yaitu sampai nanti malam. Mungkin cukup sekian pembelajaran Bapak pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum